Ya, menarik diskusinya. Jadi saya langsung ke Bang Doli. Bagaimana Bang Doli ini soal kemudian pertaruhan citra Golkar juga, karena kemudian yang tadi Kang Ujang bacaannya adalah ini kan soal bagaimana Golkar memainkan peran di sini begitu. Artinya kalau kemudian soal Omnibus Law ini di sisi lain mendapatkan penolakan masyarakat, imbas citra itu kan juga akhirnya dialamatkan kepada Partai Golkar dong. Atau di saat partai-partai yang lain, partai koalisi yang lain tampaknya agak-agak apa Kang Ujang ya? Tidak begitu ngurusin begitu ya, gimana Bang Doli? Iya, pertama itu yang tadi saya katakan. Ini jangan kemudian digeser bahwa yang punya kepentingan itu adalah Partai Golkar. Dalam konteks tertentu ya. Bahwa Partai Golkar punya kepentingan ya untuk mendorong semua agenda-agenda pemerintah ini juga bisa dijalankan, iya. Karena Golkar adalah bagian dari partai politik pendukung pemerintah gitu. Jadi ini agenda pemerintah yang dimana salah satu partai politik pendukung pemerintah adalah Golkar. Makanya Golkar punya tanggung jawab untuk ikut menggolkan ini gitu. Itu dulu kita dudukkan gitu. Nah yang kedua tentu memang saya kira tadi di awal saya katakan ini perlu ada komunikasi-komunikasi ya. Nah ini yang sekarang kita mulai jalankan, ya kan? Kami buat FGD itu justru juga mengundang bukan hanya pakar-pakar, tapi juga pihak-pihak stakeholder, pekerja buruh segala macam dari beberapa konfederasi itu kita juga akan juga pernah undang beberapa kali gitu ya. Nah dan ini nanti akan kita terus buka, apalagi tadi saya sudah jelaskan Pak Ujang bahwa proses pengundang-undangan satu rancangan undang-undang itu kan begitu masuk DPR, disitulah kemudian nanti dibuka ya bagi publik yang punya concern, masyarakat yang punya pandangan, dia akan datang ke DPR menyampaikan apakah itu langsung ke institusi DPR-nya atau melalui fraksi masing-masing. Nah jadi begitu nanti ini dibahas di komisi atau di balik segala macam, disitulah semua pihak ini bisa menyampaikan pandangannya. Nah jadi nggak pun kita misalnya sekarang melakukan lobby-lobby masuk ke katakanlah kelompok-kelompok yang menolak itu, nanti kita buka aja persilakan datang ke DPR menyampaikan aspirasi mereka gitu. Nah walaupun sekarang atau kemarin juga kita sudah lakukan itu. Gitu. Oke. Kalau kemudian memang untuk menggolkan agenda pemerintah, mengapa kalau soal Omnibus Law ini partai-partai pemerintah yang lain juga tidak sekencang Golkar begitu, Bang Doli? Loh, saya kira sama. Tadi misalnya waktu kami menerima Pak Surya Paloh, Nasdem di dalam kata pembukanya jelas bahwa Nasdem sebagai bagian juga partai politik pemerintah memberikan dukungan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini gitu. Jadi, nah cuman tadi itu saya kira terkesan kita yang Golkar yang dalam konteks partai politik ya, terkesan Golkar yang paling di depan. Ya karena ketua umum kita ini sekarang Menko Perekonomian yang diberi tanggung jawab untuk memberikan jadi agak masuk ke ranah politik maksud Anda begitu, agak masuk ke ranah politis. Jadi ini ya itu tadi runtutannya kan begitu. Ini inisiatif dari pemerintah masuk ke DPR isinya partai politik semua. Salah satu partai politik terbesar di sana ketua umumnya adalah Menko Perekonomian. Nah, itu yang kemudian. Tapi kita harus dudukkan dulu bahwa ini bukan agendanya partai Golkar dalam tendensi tertentu gitu. Tapi agenda partai Golkar sebagai partai politik pemerintah yang harus mendukung seluruh agenda pemerintah. Baik, Kang Ujang, tanggapan Anda terakhir bagaimana? Saya melihat begini aja, ada pasal-pasal yang ditolak itu menjadi titik perhatian. Pokoknya pasal-pasal yang merugikan rakyat, begini loh, undang-undang itu dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan DPR, lalu pengusaha dan lain-lain, tapi rakyat semuanya, kan mengikat semua rakyat Indonesia, siapapun dia. Oleh karena itu isinya, pasalnya kan tidak boleh merugikan itu. Nah kalau ada yang dirugikan wajar kalau dia protes, ini yang menjadi catatan penting. Jadi apapun pasalnya gitu, tentu ini harus menjadi menaungi bahkan. Bila perlu memang menaungi buruh. Iya, bahkan mensejahterakan buruh gitu loh. Nah, kalau undang-undang ini baik, pasalnya bagus, tentu akan mendapatkan dukungan. Ini kan yang terjadi sebaliknya. Oleh karena ada yang salah nih. Mesti diperbaiki oleh pemerintah yang dalam hal ini mengusulkannya undang-undang Omnibus Law ini. Ya, ketika terjadi perdebatan di DPR, perdebatan politik, itu memang sudah dikondisikan bahwa
pasal-pasal itu katakanlah dirubah untuk mendukung buruh Ya, begitu. nah, Kang Ujang ini kan Partai Golkar sebagai partai pemerintah yang tadi kita ada katakan ini jangkar ya Pak Jokowi begitu kan yang di depan soal Omnibus Law ya. Ketika kemudian melakukan safari politik ke elit-elit partai ini seberapa besar pengaruhnya untuk membuat kondisi lebih kondusif begitu secara politik kalau kita bicara soal RUU Omnibus Law ini? Kelihatannya jalan itu Golkar. Saya lihat ketemu PKS di awal-awal, PKS langsung terayu tuh. Langsung oke lu kan katanya dengan catatan kita akan kritis tapi faktanya oke gitu kan. Iya kan, lalu Nasdem sudah jelas gitu kan, tinggal yang lain gitu. Tapi persoalannya oke lah. Tapi di bawah ini kan masih menolak Kang Ujang. Secara politik gitu kan oke lah, karena itu bagian daripada koalisi pemerintah. Yang ini kan katakanlah bisa dikondisikan gitu bagaimanapun karena sudah bersama-sama gitu dalam koalisi kemarin. Nah ini kan rakyat ini loh yang harus diperhatikan. Ini kan negara ini kalau nggak ada rakyat juga bisa bubar gitu. Kalau rakyatnya nggak diperhatikan juga bagaimana negara ngurus negara kan untuk rakyat. Oleh karena itu seluruh kepentingan perundang-undangan apapun itu mesti mendukung daripada kebijakan untuk rakyat. Yang pro buruh begitu. Baik. Itu Bang Doli terakhir singkat ini untuk buruh, publik, masyarakat yang masih menolak bagaimana sikap tegasnya? Saya kira undang-undang ini dibuat untuk kepentingan rakyat. Ya, tadi saya sudah jelaskan juga, namanya saja adalah Cipta Kerja. Ini bagian dari transformasi struktural ekonomi Indonesia yang bagaimana supaya cipta kerja, bagaimana undang-undang ini bisa menciptakan suasana sehingga memang penyerapan tenaga kerja itu semakin lama semakin banyak. Kan itu sebetulnya tujuannya saja saya kira sudah mulia. Kan gitu ya. Nah, tinggal persoalannya tadi yang saya katakan, tentu dalam pembahasan sebuah undang-undang itu banyak perspektif-perspektif yang berbeda dilihat dari berbagai macam perspektif tadi itu dalam undang-undang. Ini yang sekarang kita perlu sinkronkan, kita dudukkan gitu. Intinya kami membuka apapun yang misalnya disampaikan oleh rakyat, pandangan apa yang berbeda karena ini memang untuk kepentingan rakyat. Karena kadang-kadang begini, penolakan itu bukan belum tentu mereka tidak sepakat, tapi bisa jadi memang belum tersampaikan pesannya apa kan gitu loh. Nah, ini yang disinformasi ya Bang ya. Ini yang mau kita jembatani gitu kan, supaya semua pihak paham bahwa undang-undang ini dibuat alasannya ini, pasal ini dibuat karena ini gitu. Itu yang mau kita masuk ke situ aja. Mudah-mudahan segera kemudian publik juga tercerahkan dan juga tersampaikan apa kemudian tujuan mulia dari Omnibus Law yang tadi dikatakan oleh Bang Doli. Mudah-mudahan juga poin-poinnya betul-betul mulia Bang Doli karena publik juga agak resah, masyarakat buruh juga agak takut jadinya begitu. Nah ini mudah-mudahan janjinya Bang Doli tadi membuka kepada publik sebesar-besarnya partisipasi setelah kemudian ini dibahas di DPR selanjutnya. Terima kasih banyak Bang Doli sudah hadir malam hari ini. Kang Ujang terima kasih banyak. Kang Ujang udah ngeliat jam mau pergi lagi kayaknya. Terima kasih Kang Ujang sudah hadir. Demikian layar demokrasi malam hari ini, pastikan Anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di Indonesia bersama layar demokrasi di CNN Indonesia. Saya Reinhard Sirait.